Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, saudara terkasih dalam Tuhan. Satu sukacita yang besar kita dapat berkumpul kembali dalam Arauna Orange Service hari ini. Dan saya rindu, kami rindu, mari kita memuji Tuhan dengan cara yang berbeda, yang belum pernah kita lakukan. Tahu enggak? Hari ini kita sudah masuk di bulan Maret 2022. Saya pun seakan-akan kayak cepat sekali waktu berlalu. Tetapi kami yakin bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah habis, bahkan selalu bertambah dalam kehidupan kita. Banyak orang saya dengar kesaksian disembuhkan, banyak orang dipulihkan, dan banyak orang mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kesulitan masih ada, tetapi kami yakin, saya yakin bahwa Tuhan masih beserta kita. Mari kita memuji Tuhan dengan cara yang berbeda. Haleluya. Amin. Kau dahsyat Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Terima berkatnya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus sudah siap, ku tak ragu padamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus sudah siap, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Terima berkatnya dengan iman. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus sudah siap, kau tak ragu padamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus sudah siap, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau Tuhan kami yang dahsyat, kami gak akan ragu kepadamu Tuhan. Yesus sudah siap, ku tak ragu padamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus sudah siap, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus sudah siap, ku tak ragu padamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus sudah siap, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan kau yang terhebat, kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau Tuhan yang terhebat. Haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan datang kepada Tuhan, menyembah, masuk dalam hadirat dengan iman, dengan kuasa darah Yesus. Kami menyembah Kau Tuhan.
hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ini menyembahmu Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, sekap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Mari sembah. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu.
and I will live for you. Kami ada dan kami hidup semata-mata hanya karena anugerah-Mu Tuhan dan karena Engkau. Ada waktu nanti bumi akan bergoncang, langit akan berlalu. Tapi jangan kiranya Tuhan Roh-Mu lalu daripada hidup kami. Segala sesuatu boleh terjadi Tuhan, tetapi janganlah kiranya Tuhan Engkau meninggalkan kami. Biarlah gadamu dan tongkat-Mu selalu terdengar dalam telinga kami dan dalam hidup kami. Biarlah suara-Mu Tuhan selalu terdengar ketika kami berjalan dalam dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi pemberitaan firman-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, hidupnya Tuhan. Bila dia menyampaikan isi hati-Mu, perkataan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Hanya yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara. Senang bisa berjumpa kembali di ibadah pagi ini. Saya percaya anugerah Tuhan cukup bagi kita. Saudara mungkin heran saya pakai batik pagi ini karena biasanya saya pakai jas. Saudara, kita masih harus ibadah online demi terlindung aman. Kita tidak tahu sampai kapan. Saya ingat beberapa minggu lalu ketika harus mengambil keputusan untuk kembali ibadah online. Dan tiba-tiba kasus begitu banyak terjadi, kita tidak takut bahaya, tapi kita perlu berhikmat karena Alkitab berkata ketika orang bijak melihat malapetaka dia akan bersembunyi, tapi orang bodoh akan terkena bencana. Dan oleh anugerah Tuhan, ternyata keputusan yang harus diambil ketika tiba-tiba harus online kembali. Saudara, kita semua terlindung, kita tetap sehat, kita tetap sembuh, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bulan lalu kita membahas tentang kesehatan jiwa, kesehatan hati, kesehatan mental. Ada begitu banyak orang depresi, stres, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan konyol. Di waktu pandemi ini memang tidak mudah dan ada banyak orang terganggu jiwanya sekalipun dia tidak ODGJ. Saudara. Tapi terganggu, aneh-aneh, mencoba melakukan banyak hal, depresi, tertekan, dan lain sebagainya. Oleh anugerah Tuhan, bahkan minggu lalu ada kesaksian orang yang dijamah Tuhan karena mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Saya percaya Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Dimanapun engkau berada saat ini, mau ikut ibadah pagi atau ibadah sore atau tengah malam, tapi engkau yang rindu hadirat Tuhan, pagi ini, di saat engkau sedang mendengarkan atau beribadah bersama kita, maka Tuhan ada bersama kita. Bulan ini kita akan membahas tentang bagaimana kita perlunya memelihara tubuh, menjaga kesehatan, saudara. Saudara, Tuhan sangat peduli dengan kesehatan kita. Dan ini juga menjadi tema GBI secara nasional. Dari bulan kemarin kita juga bersama-sama GBI secara nasional mengambil tema yang sama. Karena ini merupakan kebutuhan banyak orang hari ini. Sehat jiwanya, sehat badannya. Dan lebih dari itu kita kuat di dalam iman. Mari kita membuka ayat firman Tuhan pada pagi ini yang saya akan ambil dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Saya memberi judul khotbah hari ini menjaga tubuh, memuliakan Allah. Ayatnya terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Saudara, mari kita baca ayat ini bersama-sama sekalipun kau ada di rumah. Mari kita baca bersuara, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika saudara membaca dengan bersuara bersama-sama dengan yang lain, maka telinga kita sedang mendengarnya. Mari kita baca ayat ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jelas ditulis muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saudara. Nah, saya akan membacakan saudara dari terjemahan literal. Banyak orang berkata, oh yang penting rohaninya, oh yang penting tubuhnya. Kedua-duanya sama penting. Mari kita baca di terjemahan literalnya.
Di situ dikatakan, sebab kamu telah dibeli dengan suatu harga. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Allah. Ini terjemahan literal, terjemahan yang diterjemahkan langsung kata per kata dari bahasa Yunaninya, saudara. Saudara, perhatikannya tadi, ada kata kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar, tidak dicicil, tidak dikredit, saudara. Saudara dan saya dibeli secara lunas, milik Tuhan sepenuhnya. Itu kabar sukacitanya, sehingga iblis tidak punya hak atas hidup saudara lagi. Tadi dikatakan Tuhan membeli kita, dan ternyata Dia membeli kita bukan hanya roh kita saja, jiwa kita, tapi tubuh kita juga dibeli dengan darah Yesus. Kita dibeli dengan suatu harga. Saudara, dengan kata lain, Tuhan sangat menghargai hidupmu, roh, jiwa, dan tubuhmu. Seberapa mahal? Semahal harga yang dibayar. Kita dibeli dengan darah Yesus, dengan nyawanya Tuhan sendiri. Dengan kata lain, Tuhan juga sangat menghargai tubuh saudara dan saya. Dia membeli tubuh kita dengan harga yang sangat mahal. Itu sebabnya, satu kali kelak, sekalipun kita mati secara fisik, tubuh kita akan dibangkitkan karena memang kita telah dibeli dengan harga yang lunas, roh, jiwa, dan tubuhmu. Saudara, ini kebenaran yang saudara perlu ketahui, supaya engkau tidak berpikir, oh biar saya susah, sakit-sakitan, oh yang penting rohku selamat. Betul, tapi lebih dari itu, kebenaran Alkitab juga berkata, tubuh kita telah dibeli juga dengan lunas, tidak dicicil. Ya. Saudara, Tuhan sangat menghargai tubuh kita sedemikian mahal. Saudara dan saya juga perlu menghargai kesehatan tubuh saudara. Karena Tuhan menghargai kesehatan saudara. Satu kali, Yesus di sebuah tempat, Yesus mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Lalu kemudian di situ dikatakan, kalau saudara membaca di dalam Matius 8 ayat 17, saya akan bacakan di catatan saya. Waktu Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat, dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara, Tuhan menghargai tubuh saudara. Tuhan mau saudara sehat. Tuhan mau saudara sembuh, bahkan Dia bayar semua penyakit kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia tidak hanya membayar dosa saudara, semua akibat dosa, kutuk, sengsara, penyakit kita dibayarnya juga. Saudara, Tuhan peduli dengan kesehatan fisik saudara. Tuhan menghargai fisik saudara. Tuhan menebus saudara dengan mahal, bukan hanya rohnya saja, bukan hanya jiwanya saja, bukan manusia batiniahnya saja, tapi juga tubuh kita dibayarnya dengan lunas. Oleh sebab itu saudara, dalam pengakuan iman GBI, gereja kita punya pengakuan iman, ya, seperti gereja yang lain, salah satu yang dimasukkan selain Allah Tritunggal, bahwa Allah itu Esa, bahwa Yesus dilahirkan dari Roh Kudus, dikandung dari anak darah. Saudara, dalam pengakuan kita, salah satu yang disebutkan bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Itu sebabnya kenapa di gereja kita banyak kesembuhan ilahi terjadi, karena kita percaya. Jadilah sesuai iman saudara. Kalau Alkitab menulis bahwa Yesus telah membayar tubuh kita, artinya kesembuhan ilahi juga tersedia bagi orang yang percaya. Jangan terus fokus kepada orang yang tidak sembuh. Ada waktunya Tuhan izinkan itu terjadi. Ada waktunya Tuhan mengizinkan orang-orang yang sakit meninggal, karena itu cara dia pulang ke rumah Bapa. Tapi jangan juga kehilangan berkat, karena Alkitab menulis, Tuhan membayar tubuh kita supaya kita sehat. Dalam pengalaman pelayanan di GBI Arauna, ada begitu banyak mujizat. Hanya sayangnya banyak orang yang kemudian lupa secepat dia sembuh. Lupa kepada Tuhan, lupa akan pertolongannya. Tidak sadar Tuhan, tidak ada sadar mujizat. Tahukah saudara, ada begitu banyak kesembuhan terjadi, bahkan COVID. Ada orang yang sudah sebulan di rumah sakit. Ada orang yang dipasang ventilator, ditidurkan dan harus mengalami intubasi. Kondisi yang berat, Tuhan menolong.
Ada orang yang kena sakit jantung, sembuh. Ada orang yang ditelepon, lewat telepon, lumpuh bisa jalan. Kenapa? Karena Tuhan masih menyembuhkan. Dan saya percaya pagi ini ada kesembuhan ilahi di tempat ini. Saudara, Tuhan mau kita memuliakan Dia dengan tubuh kita. Tuhan mau kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dalam konteks ayat tema tadi, muliakan Allah dengan tubuhmu, yang dibahas di ayat-ayat sebelumnya, kalau saudara mundur ke beberapa ayat sebelumnya, maka kita melihat bagaimana kita memuliakan Allah adalah dengan menjauhi percabulan. Ini menjauhi dosa-dosa seksual, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, apa itu memuliakan? Sebelum saya lebih lanjut tentang menjauhi percabulan. Memuliakan itu memandang mulia, sangat menghormati, menjunjung tinggi, itu memuliakan. Alkitab berkata muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita perlu menjunjung tinggi Tuhan, kita perlu menghormati Tuhan, melalui kita menjaga tubuh kita sedemikian rupa. Tadi saya katakan menjauhi percabulan, itu yang paling penting. Saudara, percabulan, dosa-dosa seksual termasuk di dalamnya pornografi, maupun tindakan secara fisikly kita melakukan hubungan seksual di luar nikah, bahkan juga di dalam pemikiran kita, maka itu bukan sekedar kita mencemari tubuh kita, saudara. Ini adalah sebuah dosa yang akan mengikat kita secara roh, jiwa, dan tubuh. Mari kita baca di 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, ini bukan bicara tentang perempuan yang salah. Ini bicara mengikatkan diri dalam hubungan yang tidak kudus secara seksual. Mau pria cabul, perempuan cabul, tetap cabul. Menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Saudara, percabulan itu sangat menggoda. Tidak pandang pendeta pun akan tergoda oleh hal-hal ini. Tapi godaan itu bukan dosa sampai kita kemudian menyukainya, menikmatinya, dan membiasakannya. Godaan itu bukan dosa. Ujian bukan dosa. Dosa adalah waktu kita mengerjakannya, menghidupinya, menyukainya, menikmatinya. Dikatakan setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Rohnya, jiwanya, tubuhnya tercemar. Bahkan dosa seksual ini bisa mengakibatkan juga penyakit secara physically. Beberapa penyakit-penyakit itu terjadi karena dosa seksual, saudara. Kita tahu ada penyakit yang sampai hari ini hampir belum ada obatnya. Penyakit seksual banyak sekali, kanker pun bahkan bisa disebabkan oleh hubungan seksual yang tidak kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita menjauhkan diri karena Tuhan mau kita memuliakan Allah, bukan cuma hatinya, tapi tubuh kita. Nah, secara khusus percabulan itu berdosa yang mencemarkan seluruh bagian tubuh kita, roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita tahu kita perlu menjauhkannya. Kalau saudara punya pergumulan dengan pornografi, percabulan, dosa seksual, mari saudara, kita perlu bertobat, nomor satu. Yang kedua, kalau kau sulit melepaskannya, saudara bisa cari teman, hamba Tuhan, konselor rohani, untuk menolong, untuk saudara bisa keluar dari dosa yang satu ini. Nah, ada hal lain selain percabulan yang bisa merusak tubuh kita. Ada hal lain yang sering kita lewatkan mengenai memuliakan Allah dengan tubuh kita. Yaitu tentang dalam hal makan dan minum. Saudara, selain menjauhi percabulan, kita perlu disiplin dalam makan dan minum dan juga pola hidup, saudara. 1 Korintus 6 ayat 12 dikatakan begini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Saudara, konteks ayat ini tentu berkenaan dengan makanan, tentang halal. Ada halal haram yang lain. Ada yang bicara tentang najis yang lain. Tetapi di konteks ini saya percaya ini sedang juga membahas makanan. Karena disambung langsung di ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Saudara, makanan tidak membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, tidak juga membuat kita semakin jauh sebenarnya. Dan itu tidak membawa kita kepada kekekalan. Kita makan atau tidak makan, kita tidak menentukan keselamatan kita. Karena perut dan makanan dua-duanya tidak bertahan sampai kepada kekekalan.
Saudara punya selera makan, tidak punya selera makan itu tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Tapi tadi dikatakan ada kata halal. Yang pertama, mari kita perhatikan, segala sesuatu memang diizinkan, tidak dilarang oleh hukum agama. Satu kali Yesus berkata, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak menajiskanmu. Tapi apa yang keluar dari dalam hati, dari dalam mulutmu, yang keluar dari dalam mulutmu, perkataan, percabulan, perjinan, dan lain sebagainya. Makian, itu bisa menajiskan hidup. Makanan, tidak ada halal haram sejak era zaman Yesus. Itu sebabnya Petrus ditegur oleh Tuhan, apa yang aku katakan halal jangan kamu haramkan. Kenapa kita boleh makan semua daging? Karena semua makanan halal. Yang menajiskan adalah yang keluar dari hidup kita. Banyak orang bisa jaga mulutnya. Untuk makan ini tidak makan itu, oh itu tidak boleh. Ini masih tidak boleh makan ini, itu najis haram. Tapi seberapa banyak mereka menyakiti dengan mulutnya juga. Orang lain melukai mulutnya, memfitnah, bergosip. Saudara, saya katakan semuanya halal kecuali ada kekhususan. Kalau saudara baca di Kisah Rasul 15 ayat 29, saudara akan menemukan ada 4 hal yang tidak boleh dikerjakan. 1, percabulan. Kedua, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Makan daging yang binatang yang mati dicekik. Dan makan darah, itu enggak boleh saudara. Itu enggak boleh makan darah. Kenapa darah enggak boleh dimakan? Karena darah bukan makanan, sekalipun bisa dimakan. Darah enak, tapi itu bukan makanan. Alkitab menulis di dalam darah terletak nyawa segala makhluk. Kita tidak perlu makan nyawanya makhluk lain. Saudara, saya pernah makan darah karena memang enak. Karena ada yang berkata, oh itu boleh. Tapi satu kali saya menemukan di Kisah Para Rasul, sejak saat itu saya tidak makan lagi. Saudara, tadi tentang halal. Tapi di situ juga ada kata berguna. Dikatakan bukan semuanya berguna. Berarti yang kedua ada poin yang berguna dan tidak berguna. Apa itu berguna? Berguna itu mendatangkan kebaikan. Kalau tidak berguna berarti mendatangkan keburukan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ini yang sering diabaikan oleh anak-anak Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang saleh. Karena beralasan semua telah dikuduskan dengan firman dan doa, maka mereka makan apa saja tanpa mengendalikan diri, tanpa menyadari bahwa ada yang berguna, ada yang tidak berguna. Saudara. Apa yang terjadi? Karena mengabaikan tentang berguna atau tidaknya, maka yang terjadi, banyak orang Kristen saleh, matinya karena stroke, jantung, diabetes, cancer, karena tidak disiplin dari pola makan dan pola hidup. Semua halal, tapi tidak semua berguna. Saya sering berkata tentang jangan merokok, dilarang merokok itu ada. Di Alkitab tidak ada ayatnya, tapi kalau itu merusak tubuhmu, engkau perlu disiplin. Mungkin nikotin awalnya berguna, tapi untuk hal yang lain. Saudara. Kalau engkau kecanduan dengan kebiasaan buruk, maka jangan tanya mana ayatnya dilarang merokok. Ya pergilah ke pom bensin, saudara akan menemukan dilarang merokok. Ayatnya tertulis di dinding-dinding, itu bukan ayat Alkitab. Tapi Alkitab berkata, kalau itu tidak berguna, maka engkau perlu mengendalikannya. Ya. Saudara, saya juga belajar disiplin makan. Belajar untuk mengendalikan hidup, supaya hidup saya sehat. Kenapa saudara? Karena bicara tentang pola makan, pola minum, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan diet, saudara. Belajar diet. Selama pandemi ini saya turun hampir 10 kilo. Kenapa? Bukan supaya keren, saya mau sehat. Itu pun masih punya pergumulan, istri saya tahu. Tapi saya tetap yakin, oleh anugerah Tuhan saya akan sehat. Oleh anugerah Tuhan saya akan tetap kuat panjang umur. Kita perlu punya keyakinan seturut Alkitab. Saudara tadi dikatakan disiplin dalam makan, ada kata, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah ini yang sungguh mengerikan. Banyak orang berkata semua halal, tapi mereka diperhamba olehnya. Ketika kau terikat dengan makanan, dengan minuman, itu jadi dosa. Apapun yang mengikat hidupmu selain firman Tuhan, selain kasih Tuhan, selain Tuhan sendiri mengikat hatimu, maka di luar itu adalah dosa. Saudara, jangan diperhamba, jangan jadi budak, jangan dikuasai oleh makanan. Saya dulu kalau nggak makan nasi nggak bisa, saudara. Bayangkan,
3 kali makan nasi dengan porsi seperti petani-petani zaman dulu. Kalau mereka para petani kalau ke sawah, mereka bawa bekal nasi atau dikirimin nasi oleh istrinya atau orang yang bawakan nasi. Itu satu bakul. Satu bakul kalau saudara sekarang pergi ke restoran itu untuk 5 orang, porsi 5 orang. Tapi zaman dulu bakulnya lebih besar lagi. Saya dulu makan seperti itu. Tapi saya belajar mengendalikan diri supaya saya tidak dikuasai oleh makanan. Ada banyak orang makan semau-maunya. Nah, kita kan banyak penekanan di sini. Bagaimana kita disiplin dalam hal makan dan minum. Sekalipun semua halal, tapi tidak semua berguna. Sekalipun semua berguna, tapi kalau engkau diperhamba olehnya, itu juga saudara perlu sadari. Jangan kita diperhamba oleh makanan dan minuman. Apa itu ciri diperhamba oleh makanan dan minuman? Sulit mengendalikan makan dan minum. Harus makan nasi, harus ini biar sudah darahnya gulanya tinggi. Tetap makan nasi banyak-banyak. Saya kalau udah makan nasi nggak bisa. Itu saudara diperhamba. Kalau ada yang kena tersinggung, saya tidak menyinggung seorang pun, saudara. Saya hanya mengajar kebenaran. Di musim sulit begini, saudara, ngirim ayat saja bisa disalah mengerti, apalagi sengaja menyinggung seseorang. Saya tidak menyinggung, kalau engkau tersinggung, mungkin Tuhan sedang bicara atas hidupmu. Tadi dikatakan, bagaimana kita diperhamba? Harus saya kalau nggak makan coto, ada yang kurang. Coto enak sekali, saudara. Tapi saya setahun bisa paling makan 2-3 kali. Mudah merasa bosan, tidak puas, sulit bersyukur, rakus, itu ciri orang diperhamba makanan dan minuman. Mungkin saudara tidak, kalau saya makan tahan. Saya kadang-kadang ngomong kepada istri saya, kamu kalau disuruh nggak makan tahan. Istri saya kalau suruh puasa tahan. Saudara. Tapi kadang-kadang mungkin malah kamu harus makan supaya kamu sehat. Ada orang dikendalikan oleh makan adalah dia tidak punya selera makan, susah minum, itu perlu juga bertobat, saudara. Kalau engkau diperhamba oleh makanan minuman, salah satu cirinya adalah engkau tidak bisa mengendalikan dirimu supaya sehat badanmu. Dan saya mau ciri diperhamba selanjutnya adalah gelap mata. Kalau lapar, sulit antri, tidak beretika, lupa orang lain, lupa orang tua, bahwa ada orang tua di tempat itu, kita makan duluan. Di sini nggak ada, saudara, karena kita nggak ada yang makan lagi pagi ini. Tanpa berbagi, tanpa nunggu orang lain, tanpa menyediakan. Satu kali, Paulus menegur jemaat di Korintus, saudara. Zaman dulu, perjamuan kudus itu sambil makan. Akhirnya apa yang terjadi? Perjamuan kudus yang tadinya persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, yang satu ada kekenyangan, yang satu kelaparan, yang satu mabuk, saudara. Lah anggur perjamuan itu kan diminum seperlunya, bukan seenaknya, saudara. Apa yang terjadi? Yang lain tidak kebagian, ada yang mabuk duluan. Saya percaya pagi ini kita tidak ada yang mabuk oleh anggur, tapi kita mabuk oleh hadirat Tuhan, yang membuat kita dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan. Saudara, kalau engkau mulutnya duluan yang bergerak ketika ada makanan, tanganmu bergerak duluan, mungkin kau sedang diperhamba. Kita perlu punya etika, selapar-laparnya, saudara, antrilah, saudara. Jangan main serobot. Saya pernah di sebuah kota di luar Makassar, jam 9 malam baru makan. Saya udah siap-siap lihat kiri kanan, siapa yang lari duluan. Saya hari itu harus bertobat. Ternyata, saudara, biar malam sekali, mereka tetap antri di tempat itu. Jam 9 malam baru makan mulai. Saya udah lapar sekali, saya orang 5:30 sore. Tapi saya belajar lihat kiri kanan. Ternyata mereka pelan-pelan, saya pun pelan-pelan. Saya sudah siapkan tenaga untuk ambil secepat-cepatnya. Saya perlu bertobat hari itu. Mereka tertib. Jangan sampai saya anak Tuhan, hamba Tuhan, gak tertib. Saudara, kalau engkau tidak diperhamba oleh uang, makanan, bukan uang, makanan, maka engkau tidak akan membiarkan perutmu membuat matamu gelap. Kiranya Tuhan menolong kita pagi ini untuk kita memiliki hidup yang sehat, karena kita tidak diperhamba oleh makanan. Saudara, kalau kita tidak bisa mengendalikan makanan, alias rakus, itu dosa. Saudara mau butuh ayatnya, mari kita buka di Bilangan 11. Ayat 31, saat itu orang-orang Israel yang bernafsu rakus, tidak puas, mereka berkata kita lebih enak di Mesir. Aku butuh daging. Dan teriakan mereka didengar surga. Surga menjawab, bukan karena memberi dengan kasih karena senang.
Ada satu pelajaran yang Tuhan tunjukkan, tidak semua doamu dijawab. Itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan berkenan atas hidupmu. Tapi tidak jarang Tuhan sedang menyatakan kekudusannya. Mari kita belajar dari orang Israel di Kibrot Ta'awa. Di Bilangan 11:31 dikatakan, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya burung-burung puyuh dari sebelah laut dan disamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya, segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Saudara, Tuhan bisa kirim kelimpahan dari seberang laut. Saya mengalami, saudara, berulang kali. Orang dari luar negeri nggak pernah terhubung kirim berkat kepada kami. Bahkan saya pernah pergi ke Australia karena orang itu ngomong kepada kami, saya sudah setahun tidak bisa tenang hatiku. Ketemu pun hampir nggak pernah. Kenal pun karena terhubung lewat gadget, saudara. Dan dia ngomong, saya disuruh Tuhan untuk memberkati kalian, suami istri, pergi ke Australia. Saudara, itu sebabnya gereja ini berkatnya dari Tuhan. Sungguh kami melihat itu karena pertolongan dari Tuhan itu begitu ajaib. Dan dalam kisah ini, saudara, sehari perjalanan jauhnya, itu menurut tafsiran Alkitab 20-30 mil, bukan kilometer. Kalau 1 mil 1,6 kilo, maka kira-kira sehari perjalanan itu bisa identik sekitar 40 kilometer. Saudara bisa bayangkan, datang burung-burung puyuh, panjang lebarnya 40 kilometer, saudara. Kira-kira kalau ditarik dari garis lurus, itu dari Tanjung Bunga, itu sampai ke Pangkep, kalau tarik garis lurus, kira-kira. Dari Tanjung Bunga sampai ke itu penuh dengan burung puyuh, tingginya 2 hasta, itu 1 hasta 45 cm. Kira-kira sekitar hampir 1 meter tinggi burung puyuh itu. Dan seluas 40 km memanjang, 40 km melebar. Saudara, Musa ngomong kepada Tuhan waktu Tuhan berkata, aku akan sediakan daging. Musa ngomong gini, bisakah segala binatang di hutan bisa mengenyangkan umat sebanyak ini? Karena memang 3 jutaan yang waktu itu tersedia, 3 juta orang makan daging. Kalau Tuhan ngomong, dia bisa cukupkan dengan caranya. Tuhan punya cara. Tuhan tidak perlu dibantu, tidak perlu dinasehati, dia bisa tolong umatnya sedemikian rupa. Dan apa yang terjadi? Lalu sepanjang hari dikatakan 32, dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar di sekeliling tempat perkemahan. Saudara, orang Israel rakusnya luar biasa. Kenapa saya katakan rakus? Bayangkan sepanjang hari, sepanjang malam dan sampai besok mereka enggak tidur nangkepin burung puyuh. Mereka begitu rakusnya, nangkepin 1 orang 10 homer, 1 homer itu 36 liter. Saudara bisa bayangkan nangkap burung puyuh dengan takaran 1 orang 360 liter. Dan itu disebarkan di sekeliling perkemahan. Saudara bisa bayangkan, burung puyuh itu disebarkan di sekitar perkemahan untuk diawetkan, dipotong, diawetkan. 1 orang 360 homer, ada 3 juta orang yang ngumpulin. Betapa berdosanya manusia ketika kita rakus. Orang rakus itu tidak yakin akan pemeliharaan Tuhan. Orang serakah itu tidak yakin bahwa Tuhan bisa mencukupkan kebutuhannya besok, setiap hari sepanjang tahun. Saudara, begitu rakusnya mereka, ayat selanjutnya, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Tempat berkat itu menjadi kuburan buat orang rakus. Saudara, kalau engkau rakus makanmu, itu bisa jadi kuburan hidupmu. Engkau rakus minummu, kecuali minum air putih. Rakus minummu. Tidak bisa kontrol untuk makan minum yang manis. Saudara, itu akan jadi kuburan hidupmu. Berhentilah rakusmu. Saudara. Kita perlu makan seperlunya, bukan semaunya. Saudara. Saudara, mungkin khotbah ini tidak enak buat saudara, tetapi saya mau saudara sehat. Saya mau jemaat Tuhan sehat. Memuliakan Allah lewat kehidupannya, lewat tubuhnya, bukan rohnya saja, tapi tubuhnya.
Sayangnya banyak orang mengerjakan, menjaga tubuh, bukan untuk Tuhan. Nanti kita akan belajar, saudara. Saudara, kita perlu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Paulus di 1 Korintus 9 ayat 27 berkata, aku menghajar tubuhku dan memperhambanya. Itu dalam terjemahan literalnya. Aku menghajar tubuhku dan memperhambanya supaya jangan setelah aku berkhotbah memberitakan Injil kepada orang lain. Aku sendiri dapat menjadi tertolak. Saudara, orang yang tidak menjaga tubuhnya, sembarangan hidupnya, saya ragu dia akan selamat di akhir hidupnya. Karena tubuh kita, daging kita perlu disalibkan termasuk nafsu makan dan minum. Saudara, kita perlu disiplin dalam hal makan dan minum dan pola hidup yang lain agar tubuh kita tetap sehat. Tubuh kita tetap segar. Saudara, supaya engkau sehat, Tuhan telah mati buat hidupmu. Kalau engkau sakit-sakitan itu bukan dari Tuhan datangnya, karena Tuhan sudah bayar kesehatannya. Kalau digambarkan karya salib Kristus untuk kesembuhan kita itu seperti obat, Tuhan sudah sediakan obatnya. Tuhan sudah sediakan vitamin rohani untuk hidupmu, supaya tubuhmu sehat melalui kuasa darah Yesus. Kesembuhan ilahi terjadi. Tapi banyak orang tidak sehat. Bukan lagi karena kutuk, tapi cara hidupnya yang sembarangan. Saudara, saya tadi berkata kita perlu menjaga tubuh kita tetap sehat. Bukan untuk keinginan diri, tapi supaya lewat hidup kita, tubuh kita, Tuhan dipermuliakan. Di 1 Korintus 10:31 dikatakan, aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, saya hari ini bisa disiplin makan, sampai keluarga saya nggak yakin bahwa saya bisa berubah. Satu kali, istri saya ikut saya pulang kampung dan kakak saya berkata, Sari kamu larang Immanuel makan ya? Enggak lah Ci, mana bisa saya melarang orang kalau sudah hobi makan. Kok dia makannya sedikit ya? Memang dia begitu? Enggak percaya. Satu kali saya pulang sendirian. Saya bisa malam cuma makan ubi bakar sama kopi, minum kopi. Enggak makan yang lain. Padahal cici saya sediakan bakso, masakin semua yang dia pikir dulu saya suka. Dia kaget, dia telepon istri saya, Sari, kok Immanuel makannya sedikit lah, Ci, dulu bilang gara-gara takut saya, dia sekarang gak ada saya kan. Kenapa saudara, saya bisa saudara, dulu makan saya bikin orang lain tersandung loh saudara. Saya pernah cerita, makan sate lontongnya 10. Kalau makan kayak di Kentucky nasinya 3, ayamnya bisa 2-3. Belum lagi minum Coca-Colanya. Dulu saya kalau makan nasi, wow, sampai orang tersandung gara-gara lihat saya makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar hidupku miliknya Tuhan. Aku belajar memuliakan Allah lewat cara makan, cara hidup. Menjaga kesehatan. Kalau kemudian masih ada kelemahan fisik yang saya alami, itu di luar kendali saya. Saya hanya berserah kepada Tuhan ketika tensi saya naik. Karena saya makan garam sudah berkurang, saudara, di rumah saya gula 1 kilo belum tentu 1 bulan habis. Garam 50 gram bisa 3-4 bulan baru beli lagi. Kenapa? Saya belajar hidup sehat. Makan rempah-rempah pun saya makan. Saudara, itu untuk kemuliaan Allah. Saya lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Karena saya tahu tubuhku milik Tuhan, aku telah dibeli. Ya. Saudara, Tuhan mau kita sehat. Saya tutup dengan ayat ini. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 25. Tuhan mau saudara sehat. Dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tuhan sendiri saudara, bukan malaikat. Tuhan Yesus menjadi manusia. Dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Bahkan dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan mau engkau sehat, tapi engkau juga perlu dirimu sehat. Lewat pola makan dan gaya hidup yang sehat. Tuhan memberkati kiranya urapan kesembuhan mengalir pagi ini. Amin. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan mau kita sehat. Pagi ini kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari siapkan hati, mari siapkan roti dan anggur, silakan dibagikan kepada anggota keluargamu.
Mari kita berdoa terlebih dulu untuk mengakui tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat karya salib-Mu, karya terbesar. Dan pagi ini untuk memperingati karya salib-Mu, sekaligus juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami akan melakukan perjamuan kudus. Sebelum kami mengerjakannya, kami mau mengakui bahwa tubuh dan darah Tuhan telah tercurah, telah tertumpah bagi kami. Tubuh-Mu telah diserahkan bagi kami. Dan melalui perjamuan kudus ini kami mengakuinya, bahwa roti yang kami makan sebentar dan anggur yang akan kami minum menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Layakan kami. Kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, supaya pengampunan-Mu juga tercurah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami membuang semua kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan kami mohon ampun atas sikap hati kami yang salah itu. Sucikan kami Tuhan, sucikan kami dalam nama Yesus. Mari saudara angkat roti di tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Saudara tahukah bahwa perjamuan kudus yang kita kerjakan itu bukan sekedar drama, bukan sekedar kisah fiksi, tapi itu adalah perintah Tuhan yang perlu kita kerjakan dengan iman akan kuasa tubuh dan darah Yesus. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita pecahkan pagi ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus, dan kita sedang memperingatinya saat ini. Kalau engkau percaya katakan amin. Amin Tuhan. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Kami telah sembuh. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat cawan di tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan kembali saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara, Alkitab berkata cawan yang kita minum pagi ini adalah persekutuan dengan darah Yesus yang telah menebus dan menyucikan hidup kita sepenuhnya. Percayakah saudara bahwa anggur yang kita minum pagi ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau engkau percaya katakan amin. Amin Tuhan. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya ada kuasa di dalam darah Yesus. Kami ditebus, kami sembuh, kami pulih. Fisik kami juga disembuhkan. Terima kasih. Saudara, di akhir ibadah ini, engkau yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang pertama untuk kesembuhan ilahi. Saya mau berdoa untuk kesehatanmu. Tuhan, seturut firman-Mu, bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Kami mengambil kuasa kesembuhan itu pagi ini. Untuk diri kami, untuk umat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit, apapun penyakitnya, disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Engkau telah sembuh. Seturut Alkitab kita sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang kena jantung, kena paru, bahkan kena COVID, engkau sembuh dengan ajaib. Engkau bahkan yang sulit menggerakkan anggota tubuhmu, stroke, lumpuh, dalam nama Yesus. Bahkan yang buta disembuhkan dengan ajaib dalam nama Yesus. Oh, saraf-saraf yang terjepit,
bagian-bagian yang sulit digerakkan, yang tidak normal, pagi ini dalam nama Yesus sembuh dengan ajaib. Engkau yang sedang membutuhkan pertolongan untuk jalan keluar persoalanmu, keuanganmu, dan yang lain, mungkin perkara hukum. Engkau tidak berdaya, engkau tidak mampu. Itu bagiannya Tuhan, saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, kau melihat orang-orang yang sedang membutuhkan pertolonganmu. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup, kami tidak bisa Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan pagi ini. Mari buat jalan, bukakan pertolonganmu, bukakan pintu berkat-Mu untuk mereka sedang bergumul dengan keuangan, dengan perkara hukum, dengan perkara ketidakadilan. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat jalan yang Kau buka, buat kesembuhan yang Kau beri, buat semua hal terbaik yang Kau sediakan. Terima kasih. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami bersyafaat buat kota, bangsa, dan negara kami. Tuhan minta tolong untuk setiap kesulitan bangsa ini. Lindungi kami juga dari bencana. Lindungi kami dari kerusuhan. Lindungi kami dari perpecahan. Semua angkara murka, perpecahan, gosip, fitnah dihentikan di dalam nama Yesus. Pengaruhnya tidak ada lagi. Berkati pemerintah kami untuk beliau-beliau memiliki hati yang takut akan Tuhan senantiasa, sehingga bisa memerintah bangsa kami dengan hikmat dan kebijaksanaan. Berkati ekonomi bangsa kami, kesehatan bangsa ini. Biar kiranya COVID ini semakin berkurang, berhenti, dan banyak orang sembuh. Kami juga berdoa untuk konflik yang sedang terjadi di Ukraina. Tuhan tolong supaya ada perdamaian, supaya kembali ada kesejahteraan buat bangsa ini. Tuhan tolong pihak-pihak yang bertikai, beri keteduhan di hati mereka. Dan juga semua negara di dunia ini Tuhan lindungi dari perpecahan, dari peperangan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah pada saat ini. Mari curahkan berkat-Mu, arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ibadah selesai.